Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh berjumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kejutan. Entah itu kejutan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ada kejutan-kejutan yang membuat kita bersuka, adapun kejutan yang membuat kita berduka. Demikian halnya yang dialami oleh para wanita di dalam Injil Markus 16 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Injil Markus menjelaskan bahwa para wanita tersebut adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka bertiga ini pagi-pagi benar ketika Paskah pertama, mereka mengambil keputusan untuk pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah dengan maksud untuk meminyaki jenazah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika di dalam perjalanan mereka berpikir satu pertanyaan penting, mereka mulai mengajukan pertanyaan ini, siapa yang akan menggulingkan batu besar yang ada di kubur Yesus pada saat itu? Dan ketika mereka sampai di kubur, apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba mereka melihat, wah, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Pertama mereka mendapatkan kejutan ini, yaitu kejutan di mana batu sudah terguling. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Kejutan yang kedua yang mereka alami ketika mereka masuk ke kubur, mereka mencari jenazah Yesus. Mereka cari-cari, ternyata jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan kejutan yang ketiga adalah mereka melihat ada seorang muda yang berjubah putih yang berkata kepada mereka, apakah kalian mencari Yesus orang Nazaret? Lihatlah, dia sudah tidak ada di sini. Dan sungguh kejutan demi kejutan yang dialami oleh para wanita ini membuat mereka sentak menjadi syok dan kaget, ya. Apa yang mereka impikan ketika ingin meminyaki jenazah Yesus, tetapi ternyata sudah tidak ada. Dan hal inilah yang membuat mereka itu bertanya-tanya. Mereka mulai ada kebingungan, keterkejutan yang dialami saat itu membuat mereka sungguh berpikir bahwa ini tidak masuk akal. Kenapa jenazah Yesus tidak ada? Harusnya jenazah Yesus itu masih ada di kubur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh ironis ketika murid-murid, bahkan orang banyak, orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus sudah berkata bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini, dari pengalaman para wanita ini yang mengalami berbagai keterkejutan ketika mereka mengunjungi kubur Yesus, ada satu hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil pelajaran rohani adalah bahwa tidak ada sebenarnya yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita mulai merenungkan bagaimana rasa kaget, rasa takut yang dialami para wanita ini, seringkali juga ketika kita membenturkan dalam kehidupan rohani kita tidak bisa mengingkari bahwa kita juga seringkali merasakan takut dengan segala kejutan-kejutan hidup yang kita alami. Entah sudah berbagai macam kejutan apa yang kita lewati, bahkan ke depan nantinya akan ada juga kejutan-kejutan yang mungkin kita tidak bisa sangka, kita tidak bisa duga sebelumnya. Tetapi bukan itu masalahnya, saudaraku. Masalahnya adalah bagaimana kita merespon dengan kejutan-kejutan hidup yang nantinya akan kita alami.
respon yang benar untuk bisa kita menghadapi kejutan-kejutan tersebut, yaitu meresponi dengan iman. Kita harus menyadari bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi satu garansi yang kuat, yang seharusnya mendorong kita untuk semakin berani. Jangan takut untuk menghadapi segala kejutan-kejutan hidup, sekalipun memang kejutan hidup yang kita akan alami itu sungguh mungkin akan menyakitkan, bahkan membawa kita pada pergumulan yang dalam. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengalami makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita, maka tidak ada tanda kutip batu-batu yang bisa menghalangi kita untuk bisa kita terus berseru dan berserah kepada Tuhan. Di masa-masa Prapaskah ini menjadi masa-masa untuk kita merenungkan, menghayati bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia tidak hanya mati, tetapi dia benar-benar bangkit. Dia hidup. Dia hidup untuk boleh menghidupkan kita kembali di dalam manusia lama kita, membangkitkan kita dari kedagingan kita dan masuk di dalam satu kehidupan manusia baru yang memiliki jaminan kepastian keselamatan bersama dengan Kristus Yesus. Selamat berjuang bagi kita semua, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.